materi berikutnya tentang preset. Bagaimana kita menggunakan ataupun membagikannya. Preset adalah sekumpulan rumus-rumus dalam sebuah settingan yang dilakukan pada saat editing foto. Jadi saat kita mengedit di Lightroom, settingan yang sudah kita buat seperti di menu pencahayaan, warna, dan yang lain seperti efek dan lain sebagainya, itu kita sebut preset. Preset ini bagaimana kita membuatnya? Pertama, kita bisa klik tiga titik di atas ini, kita buat preset. Misalnya ini preset hampers, misalnya ini masuknya di prasetel pengguna karena kita sendiri yang buat biar lebih memudahkan gitu ya. Nah, ini kita centang semua. Oke. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, ini kita masuk ke preset, terus pilih yang kamu, terus pengguna tadi. Nah, kita tadi pakai nama apa? Preset hampers ya. Nah, begitu. Jadi cukup simpel ya. Jadi preset pengguna yang misalnya kita buat editan menurut kita bagus, jadi kita bisa langsung buat aja dengan cara yang tadi, klik tiga titik di atas, kita buat preset, lalu masuknya ke folder preset pengguna. Ini udah saya buat ya, dari dulu sudah banyak yang saya buat. Kalau misal sudah nggak relevan lagi, sudah nggak suka, bisa kita langsung hapus aja. Misal ini bisa kita hapus. Oke ya, untuk langkah 1 paham ya. Nah, untuk langkah keduanya kita bisa klik aja preset. Bisa kita pakai dari preset pengguna tadi yang sudah kita buat dari foto-foto sebelumnya. Terus bisa juga ini nanti kita akan jelaskan juga. Terus presetel dari yang disimpan itu dari pencarian, terus warna ini dari bawaan Lightroom-nya, kreatif, default, green, kurva, menajamkan, optik, dan vignetting. Ini semuanya bawaan dari Lightroom. Nah, kalau kita pakai premium, yang ini juga bisa kita pakai preset langit. Jadi kita hanya mengubah bagian langitnya saja. Nah, adaptif ini bisa buat potret, subjek, untuk kulit gelap dan lain sebagainya. Ini bisa kita pakai ya. Ini preset bawaan dari Lightroom untuk yang punya atau yang pakai fitur premium. Sedangkan preset yang direkomendasikan ini sudah direkomendasikan oleh Lightroom-nya sendiri. Jadi kita bisa pakai juga mana yang halus, yang kuat, viwe, sejuk, hangat, gelap, dan sebagainya. Nah, ini preset ini bisa kita pakai, ini yang direkomendasikan. Jadi yang sesuai dengan foto kita, karakter foto kita, ya kan? Ini akan direkomendasikan oleh Lightroom. Nah, semisal nggak ada yang cocok, ya udah kita nggak usah pakai. Nah, karena ini fotonya foto produk, jadi kalau misal lari dari warnanya seperti ini misalnya, nah itu udah jelas nggak bisa dipakai. Tapi kalau misal ada yang cocok, bisa kita pakai. Sebelumnya kita mau bikin, sebelum kita ke ini discover atau temukan, saya mau jelasin sedikit cara membuat album di Lightroom. Nah, ini gunanya untuk
mengelompokkan ya. Jadi kalau misal teman-teman nih ada tugas ngedit, misal kelupaan atau hilang gitu, ngumpet fotonya, jadi kita bisa buat albumnya aja daripada kita bolak-balik nyarinya gitu kan. Kita bisa buat album, terserah dikasih judul apaan, album A B C D misalnya. Nah itu terserah. Jadi tapi jangan sampai dihapus juga ya yang di sini, karena kita cuman memindahkan aja. Kayak misal ini klik 3 titik di atas, tambahkan ke album misalnya. Nah ini nanti dia akan ke copy ke album yang tadi. Jadi yang di semua foto ini jangan dihapus. Jadi dia hanya mengcopy saja. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menemukannya. Sekarang kita coba ini ya, masukin yang mau diedit preset melalui menu discover atau temukan. Saya mau pilih foto ini, foto ini juga. Oke, 3 dulu mungkin cukup ya, karena belakangan ini saya lagi banyak pakai foto-foto yang ini produk. Kita masuk ke menu discover atau temukan. Nah di sini banyak banget ya preset yang dibagikan secara online dari komunitas Lightroom. Misal ini, nah kita klik 3 titik di atas. Kalau misal dia ada menu simpan sebagai presetel, itu berarti presetnya bisa kita simpan. Tapi kalau nggak ada menu ini atau nggak bisa diklik, berarti kita nggak perlu atau nggak bisa simpan. Nah ini bisa kita ganti namanya, preset cinematic 1 misalnya. Nah mau masuk mana nih foldernya, disimpan dari temukan misalnya. Kalau saya biasanya dari masukin ke sini, disimpan dari temukan, karena saya mengambilnya dari sini, berarti itu untuk nandain dari mana saya mendapatkan preset tersebut. Oke, kita juga bisa mencari di sini softtones misal. Nah ini ya, misal ini kita coba lihat, bisa dilihat putar editannya juga, dia foto aslinya kayak gimana sih, terus apa aja yang dia lakukan dalam pengeditan foto tersebut. Nah ya, bisa kita lihat menu-menu apa saja yang dipakai dan hasil akhirnya seperti apa. Nah, kalau misal hanya ada menu laporkan penyalahgunaan, berarti dia enggak share presetnya secara umum. Jadi orang nggak bisa pakai preset dia, kita lewatin saja. Ini, coba ini. Nah ini ada ya, softtones Davika. Misalnya ini kita tambahin. Oke, langsung aja ya, disimpan dari temukan. Oke, terus kita juga mau cari yang sinematik misalnya, berdasarkan hashtag gitu ya. Kita cari yang sinematik. Nah ini kan hasil tidak ditemukan karena softtones dan sinematik itu nggak akan ketemu. Jadi kita hapus salah satunya. Misal ini foto sinematik itu
maksudnya preset sinematik itu biasanya lebih cocok untuk foto-foto outdoor, kalau seperti makanan-makanan yang di cafe, kopi, atau foto-foto outdoor lainnya ya. Ini coba ya, simpan sebagai prasetel. Coba kita pasang untuk di foto kita. Klik preset, kamu prasetel yang disimpan. Dari temukan. Preset yang Softoons tadi. Ini lumayan cocok ya. Jadi setelah kita gunakan preset yang kita ambil dari menu temukan atau discover tadi, masih bisa kok kita geser-geser. Bisa kita mau kasih kontrasnya lagi karena warnanya terlalu soft gitu ya. Nah ini, terus kita mau pakai preset yang sinematik, coba pakai foto ini ya, cocok atau enggak kira-kira. Caranya sama, preset, nah disimpan dari temukan. Karena saya nggak punya fotokopi atau makanan menu-menu yang di resto itu, nah ini preset sinematik satu yang tadi kita cari. Sama ini bisa ya, ini bisa nih, bisa masuk, masih bisa digeser-geser lagi. Ini masih bisa masuk, atau yang ini juga masih bisa. Masih bisa kita geser-geser juga ya. Nah, silakan teman-teman pakai preset yang menurut teman-teman itu cocok. Nah, apakah seperti ini cocok? Sebenarnya kurang cocok juga ya. Bisa sih, tapi masih ada foto lain yang lebih cocok dengan preset ini. Jadi balik lagi ke selera, balik lagi ke feel, terus diasah kira-kira mana preset yang cocok dan mana yang enggak. Oke, lanjut ya. Sekarang saya ingin membagikan preset ini dengan cara share preset dalam bentuk format DNG, ekspor sebagai, ini kan ada ini ya, ada format fotonya, jadi kita pilih yang DNG, yang ini preset. Nah terus kita bagi, misalnya di sini pakai dokumen, dan kita masukkan
file yang tadi. Oke, untuk cara pakainya sudah tahu ya. Seperti biasa, di-share ke Lightroom. Misal ini sudah kita share ya, tinggal di salin pengaturan, lalu tempelkan ke foto yang kita mau tonnya menjadi serupa. Seperti biasa, kalau kurang cocok masih bisa digeser-geser lagi. Cara kedua, untuk share preset kita bagikan melalui akun Adobe kita. Bagikan ketemukan. Jadi yang tadi kita cari preset di sini di discover atau temukan, sekarang kita share ke ini ya, ke akun Adobe kita. Ini saya udah bikin. Preset yang udah saya share, jadi orang bisa pakai. Sekarang kita share ke sini. Kasih nama. Boleh diisi, boleh nggak usah. Oh, bahasan ya, bisa landscape. Nah, sekiranya cocok dengan preset itu apa gitu. Nah, ini boleh kita aktifkan, boleh enggak. Kalau nggak mau orang pakai ya nggak usah diaktifkan. Kalau emang mau dibagi berarti kita aktifkan, simpan sebagai prasetel. Oke. Nah, sudah keluar. Ini tinggal kita bagi ke WA misalnya. Nah ya, udah keluar, kita lihat. Ini masih loading ya. Kita lihat di akun Lightroom, akun Adobe kita. Sama, simpan sebagai prasetel. Oke.